maka ceritanya itu akan semakin panas, konfliknya makin gila-gilaan. Tapi nanti akan ada beberapa momen yang bikin kita mempertanyakan, apa sih makna hero sebenarnya? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Tanggal Speak. Jadi akhirnya kita masuk ke Fall 2022 dan akhirnya kita mendapat musim ke-6 My Hero Academia. Sabar, satu persatu aku bahas. Bleach, Chainsaw Man, apapun nanti semuanya gitulah ya. Semua seri-seri shonen aku suka. Aku bahas satu persatu. Tapi ini karena Boku no Hero itu yang slot penayangannya paling awal nih ya, tanggal 1 Oktober. Per video ini tayang, besok udah tayang episode pertamanya. Jadi harus aku dulukan nih. Aku dulukan pembahasan kenapa dan apa yang bikin musim ke-6 My Hero Academia, Boku no Hero Academia itu segitu pentingnya, segitu vitalnya buat cerita seri ini. Jadi mari langsung kita bahas aja. Buat yang udah baca manga, tutup rapet-rapet mulutnya, disegel jarinya, jangan tebar spoiler. Sound Speak gak terima spoiler. Kalau mau tebar spoiler ke tempat lain aja. Silakan relax. Terus untuk pembahasan kali ini, jangan lupa di follow Instagram Sound Speak sebagai sobat cinta anime, sebagai sobat otaku, penikmat Boku no Hero Academia. Mari kita lagi mendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berhenti sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Jadi, seperti biasa, buat kalian yang sudah ngikutin aku dari lama, kalian tahu betul, aku akan coba tekan spoilernya seminimum mungkin. Aku coba untuk nggak menghancurkan keseruan, ketegangan ketika nanti nonton pertempuran besar-besaran, perang panas antara hero melawan villain. Musim ke-6 Boku no Hero Academia ini bisa aku bilang kalau apa ya, kayak perkiraanku pribadi itu kayak 3/4 ceritanya Boku no Hero. Jadi kita udah di titik dimana hampir mau sampai ke ujung, dan namanya di 3/4, maka ceritanya itu akan semakin panas, konfliknya makin gila-gilaan, situasi makin tidak mendukung buat para protagonis. Dan itulah yang bisa dibilang menjadi alasan pertama kenapa Boku no Hero Academia musim ke-6-nya ini itu sangat penting buat cerita. Karena di musim ke-6 ini kita akan melihat bahwa garis antara pahlawan dan villain itu akan semakin kabur. Kita nanti akan melihat beragam momen, nggak cuma satu doang, satu mungkin yang mencolok gitu ya. Tapi nanti akan ada beberapa momen yang bikin kita mempertanyakan, apa sih makna hero sebenarnya? Apa sih makna villain sebenarnya? Apakah para villain ini memang benar-benar jahat? Atau sekedar orang yang punya ambisi dan luka di masa lalu yang berseberangan dengan para pahlawan? Value-value yang menjadi dasar cerita Boku no Hero Academia akan dirombak total semuanya nanti. Dan para pro hero harus bersiap menanggung konsekuensi terburuk atas citra dan nama baik pahlawan itu sendiri. Alasan yang kedua adalah villain kita, villain utama kita yang akan semakin bermetamorfosis, yang akan semakin mendekati kata sempurna, yang akan semakin berbahaya dan mengancam, tidak seperti waktu pertama kali muncul. Tentu Shigara Kitamura dan All for One. Sebenarnya di musim kelima kemarin itu apa ya, kesannya tuh kayak calm before the storm, ketenangan sebelum badai. Di musim kelima kemarin kita ditunjukkan bagaimana dari sisi villain, dari sisinya Shigaraki, dia menggalang kekuatan. Terkesan tidak penting, ada beberapa orang yang ngerasa kayak gitu, padahal itu adalah poin penting dalam cerita. Karena semua yang sudah dibangun oleh Shigara Kitamura dan League of Villain di musim kelimanya nanti akan berbuah menjadi buah yang mungkin begitu kecut dan asem buat para pahlawan di musim ke-6. Karena nggak cuma ada power up, tapi yang lebih penting adalah dari sisi para villain, mereka pun dapat koneksi. Orang-orang, pihak-pihak yang bisa melipat gandakan ancaman dan kengerian para penjahat ini. Dan di musim ke-6 ini nanti kita juga akan semakin ditunjukkan, kita akan semakin dibuka gitu ya, dengan kebenaran dari All for One dan One for All. Sebuah kekuatan yang begitu berseberangan ini punya cerita yang sangat amat panjang, amat sangat complicated, yang semuanya tentu sangat berpengaruh dan sangat penting untuk karakter-karakter yang terlibat. Semua akan makin dibuka, cuman belum sampai ke ujungnya. Karena yang baru dibuka ini, semakin dibuka ini akan membawa ke tempat baru, akan membawa kita ke perspektif baru. All for One itu apa? One for All itu apa? Video ini sekali lagi disponsori oleh Sushiro, platform nonton anime pertama di Indonesia. Kalau kamu nonton video ini dan mau pemanasan dulu sebelum masuk nonton musim ke-6 Boku no Hero Academia, silakan main ke Sushiro. Nanti begitu musim ke-6-nya tayang, siap nonton di Sushiro tentunya. Kenapa di Sushiro? Karena harganya murah. Harganya murah, animenya juga keren-keren, sangat ramah di kantong, dan udah aku bilang berkali-kali metode pembayarannya gampang.
pakai kris, pakai e-wallet, transfer bank, apapun itu, atau bahkan pakai kartu provider kalian, mau apapun itu ya kartu providernya bisa. Kalau pengen nyoba dulu 7 hari gitu misal gitu ya, trial dulu, seoke apa performanya, silakan ikutin giveaway di video kali ini. Baca deskripsi di bawah, ikutin giveaway-nya, aku kasih nanti voucher gratis Sushi Roll 7 hari. Jangan lupa waktu giveaway nanti main-main juga di follow Instagramnya Sushi Roll, karena ada konten-konten menarik dan kuis berhadiah tiap minggunya. Jadi, tunggu apa lagi? Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ayo segera langganan, nonton, dan follow Sushi Roll. Alasan yang ketiga adalah Deku dan Bakugo. Aku nggak pernah menyangka ini akan menjadi suatu bahasan dari mulutku keluar dari seri Boku no Hero Academia ini. Cuman itulah yang nanti akan kita dapatkan. Menurutku hubungan mereka ini termasuk rivalitas yang cukup unik dibanding beberapa seri-seri action kebanyakan. Karena maksudnya mereka tuh tetap temenan, tetap saling percaya meskipun masa lalu mereka tuh sebenarnya nggak begitu baik-baik aja. Sebenarnya mereka yang satunya tukang bully pemarah, yang satunya korban bully pemaaf. Tapi mereka saling peduli, saling respect dengan caranya masing-masing. Dan justru hubungan inilah itu yang menarik dan menjadi ciri khas menurutku dari Boku no Hero Academia. Dan hubungan complicated antara Deku dan Bakugo ini nanti akan masuk ke tahap baru, ke stage baru yang ngebikin cerita di antara mereka jadi lebih dalam lagi. Akan ada momen-momen yang menunjukkan tingkat kepercayaan dan tingkat kekaguman mereka satu sama lain sekarang itu seperti apa. Dan tentu aku yakin semua orang akan menantikan actionnya. Semua orang pengen tahu lonjakan kekuatannya seperti apa. Deku kayak gimana sekarang dengan One for All, Bakugo gimana dengan kekuatan ledakannya dia. Kita akan dimanjakan dengan hal itu pasti. Tapi lebih dari itu, hubungan frenemy ini juga akan semakin diperdalam di musim ke-6-nya nanti. Dan ini akan menjadi satu batu lonjakan penting untuk hubungan mereka ke depannya. Alasan yang keempat adalah identity reveals. Aku pakai S, reveals. Jadi yang di-reveal, diingat-ingat, nggak cuma satu. Yang nanti akan jadi sorotan orang-orang pasti cuma satu orang. Tapi diingat baik-baik sepanjang perjalanan cerita. Identity reveal ini nggak melulu soal siapa masa lalunya dia. Tapi siapa nama asli karakternya, apa quirk asli karakternya. Akan ada beberapa karakter yang di-reveal nanti. Dan tentu pengungkapan karakter-karakternya ini nanti akan punya peran yang sangat amat penting untuk munculnya konflik baru, untuk memperkeruh suasana cerita, atau kayak yang tadi aku bilang di awal, mengaburkan garis antara pahlawan dengan villain. Dan itu menurutku 4 momen yang patut kita nantikan dan menjadi alasan kenapa Boku no Hero musim ke-6 itu sangat penting buat perjalanan cerita seri ini. Aku rasa nggak perlu aku sebut perkara perangnya, perkara korban jiwa, perkara luka-luka. Tentu ada. Namanya juga perang besar gitu ya. Jadi jangan berekspektasi kalau semua akan baik-baik aja setelah semuanya berakhir. Actionnya pun juga nggak perlu aku sebutkan karena jelas itu sajian utamanya. Dan sebenarnya yang penting lainnya selain perjalanan ceritanya adalah ujungnya. Dunia seperti apa yang akan diciptakan hasil dari penggerbekan, hasil dari perang ini. Indah atau suram, itu juga satu momen penting lainnya yang patut kita tungguin dan kita saksikan gimana nanti berjalan. Itu aja untuk konten kali ini, satu konten yang aku bikin untuk ngeboost, memanaskan hype orang-orang. Ini akan menjadi arc yang sangat penting, menjadi musim yang sangat vital. Setiap episodenya bakal panas, bakal gila-gilaan, gak ada dikasih waktu buat bernafas, waktu buat jeda sebentar. Mau penonton casual atau fans pasti bakal terpuaskan. Jadi silakan dinantikan, silakan ditonton mulai besok di Sushi Roll. Itu aja untuk kali ini. Silakan lihat videonya kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa komentar, di-share teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Sonespeak dan subscribe. Buat yang nikmati, lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sonespeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka, dan yang kalian suka. So, I'll see you guys on the next video. Saya Minasan.